Halo, namaku Kia. Aku di sini ingin menceritakan pengalaman mistis yang aku alami 16 tahun lalu. Ketika itu aku masih berumur 7 tahun. Kejadian ini bermula ketika keluargaku memutuskan untuk pindah rumah dari Jakarta ke sebuah kota di daerah Jawa Barat. Proses pindahan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Untungnya, banyak saudara ayahku yang bersedia membantu kami. Seingatku ada 6 orang saudara ayahku yang ikut membantu, termasuk kakak sepupuku yang bernama Niur. Meski sudah dibantu banyak orang, kami semua tetap merasa kelelahan. Rumah baruku ini memiliki 1 ruang tamu, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur. Cukup banyak ruangan yang harus dibereskan. Sebelum lanjut membereskan rumah, kami memutuskan untuk beristirahat dahulu di ruang tamu. Satu-satunya orang yang tidak beristirahat hanya ibuku saja. Dia masih sibuk membereskan barang-barang di kamar utama rumah ini. Katanya sih agar ayah, ibu, dan aku bisa tidur malam ini di kamar utama. Sudah sekitar 10 menit lebih ibu berada di kamar utama merapikan barang-barang. Namun anehnya aku sama sekali tak mendengar suara apapun dari kamar utama. Aku saat itu berpikir mungkin saja memang suaranya tertutup oleh suara saudaraku yang tengah berbincang di ruang tamu. Aku pun juga sedang sibuk bercanda dengan kakak sepupuku. Ketika sedang bercanda, tiba-tiba saja aku merasa ingin buang air kecil. Karena sudah tidak tahan, aku berlari menuju kamar mandi dan sempat melewati kamar utama. Aku saat itu tak terlalu memperhatikan keadaan sekitar karena ingin segera sampai kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah selesai dari kamar mandi, aku baru menyadari bahwa keadaan kamar utama sangatlah sunyi. Aku penasaran, apa yang sebenarnya sedang dilakukan ibu? Aku sempat berpikir mungkin saja ibu terlalu lelah dan ketiduran di kamar utama. Aku melihat pintu kamar utama kondisinya tertutup. Aku mencoba mengetuk pintu dan memanggil ibu dari luar. Bu? Bu? Bu, ibu lagi ngapain sih di dalam? Ibu sama sekali tak menjawab panggilanku. Aku akhirnya memutuskan membuka pintu untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dilakukan ibuku di kamar utama. Ketika pintu terbuka, aku tak melihat kehadiran ibu di kamar utama. Aku kemudian menuju ruang tamu untuk melihat apakah ibu berada di sana atau tidak. Ternyata ibu juga tidak ada di ruang tamu. Aku pun mencoba mengecek satu persatu ruangan di rumah itu. Di dapur dan kamar mandi aku tidak melihat kehadiran ibu. Ibu juga tidak terlihat di kamar ketiga yang letaknya tak jauh dari kamar mandi. Ruangan yang tersisa ialah kamar kedua yang letaknya berhadapan dengan kamar utama. Entah mengapa ketika ingin mengecek kamar kedua sekujur tubuhku terasa merinding. Aku merasakan ada hawa aneh yang berasal dari kamar kedua. Seluruh ruangan di kamar ini terasa pengap dan panas. Namun entah mengapa dari sela-sela pintu di kamar kedua aku merasakan ada hembusan angin yang begitu dingin. Padahal seingatku semua kipas angin masih ada di ruang tamu. Dan kamar kedua juga tidak memiliki jendela. Awalnya aku ragu untuk mengecek kamar kedua. Namun aku ingin memastikan apakah ibu ada di dalam atau tidak. Akhirnya aku mencoba membuka pintu kamar dengan perlahan-lahan. Ketika pintu terbuka, aku dengan jelas merasakan ada hembusan angin kencang yang mengenai wajahku. Di sudut kamar aku melihat ibuku sedang berdiri menghadap tembok. Aku mencoba memanggil ibu dari kejauhan. Namun ibuku sama sekali tak merespon panggilanku. Aku pun mencoba mendekatinya. Semakin dekat ke arah ibu, aku merasakan hawa di sekitar semakin terasa dingin. Aku melihat mata ibu menatap kosong ke arah tembok. Tubuhnya sangat kaku dan dingin. Bahkan aku tak bisa menggoyangkan tangan ibuku. Saat itu aku panik sekaligus takut sesuatu yang buruk terjadi pada ibuku. Aku memanggil ibu namun ia tidak memberikan respon sama sekali.
Sekali lagi aku mencoba memanggil ibuku sambil menepuk bahunya. Lagi-lagi ibuku hanya diam mematung. Aku yang tak tahu harus apa lagi kemudian menangis di samping ibuku. Dek, adik kenapa nangis? Aku mendengar Kak Niur memanggilku. Aku lihat dia berdiri di depan pintu. Teh, ibu teh. Ucapku sambil menunjuk ke arah ibu. Teh Niur kemudian mendekat ke arah ibuku. Mukanya terlihat panik ketika melihat ibuku hanya berdiri diam mematung menghadap tembok. Bi Diana. Teh Niur mencoba memanggil ibuku namun ibuku masih tidak merespon. Bi Diana lagi ngapain di sini? Gabung yuk sama yang lain di ruang tamu. Ucap Teh Niur sambil mengelus pundak ibuku. Ibuku masih tetap diam membisu. Di tengah kebingungan yang kami rasakan, tiba-tiba saja ibuku menoleh ke arahku dan Teh Niur. Matanya terlihat merah menyala. Bibirnya tersenyum menyeringai. Aku dan Teh Niur refleks mundur beberapa langkah menjauhi ibuku. Astagfirullah Kia, ini bukan Bibi Diana. Jujur saja aku merasa bingung dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Teh Niur. Maksudnya apa Teh? Kia takut. Teh Niur tidak menjawab pertanyaanku, ia malah membaca ayat kursi dan surah-surah pendek yang ia ketahui. Aku melihat ibu memberikan reaksi yang aneh ketika mendengar lantunan ayat yang dibacakan oleh Teh Niur. Ibu menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan amin berkali-kali. Suara ibu terdengar aneh. Suaranya berat seperti laki-laki. Siapa kamu? Ucap Teh Niur kepada ibu. Pergi kamu anak kecil. Ibuku membalas dengan suara yang menyeramkan. Teh, ibu kenapa? Kia takut. Kia, cepet panggil Ua, ayah kamu dan yang lain buat kesini. Bibi Diana kemasukan. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari keluar kamar dan memanggil ayahku untuk melihat kondisi ibu. Ayah, ibu kemasukan. Tolongin ya, cepet, ibu marah-marah, suaranya aneh. Ayahku yang mendengar hal itu langsung lari ke arah kamar, diikuti oleh uaku dan saudara yang lainnya. Ketika kami semua sampai di kamar, kami melihat Teh Niur sedang dicekik oleh ibuku. Tubuh Teh Niur sampai terangkat dari lantai. Ayahku dan saudara yang lain mencoba melepaskan cekikan di leher Teh Niur. Aku melihat semua orang kesulitan untuk melepaskan tangan ibuku dari leher Teh Niur. Tenaga ibuku benar-benar di luar nalar. Ia mampu menandingi tenaga 6 orang laki-laki sekaligus. Cekikan di leher Teh Niur tak kunjung lepas. Aku melihat Teh Niur mulai kesulitan bernafas. Ayahku kemudian memegang jidat ibuku sambil membaca lantunan ayat suci. Usahanya berhasil. Cekikan di leher Teh Niur akhirnya terlepas. Aku segera mendekat ke arah Teh Niur dan membawanya menjauhi ibuku. Ibuku terlihat memberontak dan mendorong semua orang yang ingin mendekatinya. Siapa kamu? Ucap ayahku. Diam. Kamu tidak usah banyak bicara. Aku akan membawa wanita ini ke alamku. Jaga ucapanmu. Kamu ingin keluar sendiri atau kami paksa untuk keluar? Kali ini uakku yang berbicara. Di antara keluarga kami, ia merupakan orang-orang yang diberikan anugerah untuk mengerti hal-hal seperti ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Ucap sosok yang ada di dalam tubuh ibuku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari adik ipar saya? Aku akan membawanya bersamaku
dan akan kujadikan istri. Cukup. Kamu tidak berhak atas adik iparku. Uakku kemudian melihat ke arah ayahku dan saudara yang lain. Ia kemudian berkata, Cepat, pegang tangan Diana. Jaga tubuhnya agar tidak terbentur. Mereka semua langsung menuruti perintah uakku. Mereka memegang dengan erat tubuh ibuku. Uakku mendekat dan membaca ayat kursi. Kali ini sosok yang ada di tubuh ibu meronta-ronta dan berteriak kepanasan. Hentikan, panas, suhu, saya akan keluar. Uakku tak memperdulikan teriakan itu. Ia terus membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Sampai akhirnya tubuh ibuku tidak lagi memberontak. Keringat bercucuran dari tubuhnya. Tatapan matanya kini sudah tidak kosong lagi. Tak lama setelah itu ibuku pingsan dan dibawa ke kamar. Setelah ibuku siuman, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pengakuannya, ketika sedang membersihkan kamar utama, ia melihat ayahku masuk ke dalam kamar. Kami semua terkejut mendengarnya karena sedari tadi ayahku ada di ruang tamu bersama dengan saudaranya. Ibu kemudian bercerita bahwa sosok yang mirip ayahku itu hanya diam saja ketika diajak mengobrol. Sosok itu kemudian keluar kamar dan menuju kamar kedua. Ketika itu ibu mendengar sosok itu memanggilnya ke sana. Ketika masuk ke kamar kedua, ibuku melihat sosok yang menyerupai ayahku berdiri menghadap tembok. Ketika ibuku menghampiri sosok itu berubah menjadi makhluk tinggi besar dengan bulu hitam yang lebat dan matanya memancarkan sinar merah. Setelah itu ibuku tidak mengingat lagi apa yang terjadi. Ketika bertanya pada uakku, ia menjelaskan bahwa sosok itu merupakan genderuwo. Makhluk itu memang terkenal senang mengganggu wanita. Podcast ini diproduksi oleh Extertainment. Dukung kami untuk terus berkarya. Dukungan dapat dilakukan melalui link Saweria di kolom deskripsi. Jika kamu memiliki pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi cerita. Terima kasih dan sampai jumpa.